Halo semuanya, perkenalkan saya Megatlina Hanatira dengan NIM 2023-011-042 dari kelas Akuntansi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat penjelasan mengenai tugas dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Ari Eksandi, SE MAK. Saya akan menjelaskan analisis tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance pada salah satu perusahaan terbuka di Indonesia yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur bagaimana perusahaan dikelola dan diawasi agar berjalan sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Pada perusahaan terbuka seperti BCA, tata kelola penting karena perusahaan menghimpun dana dari publik, sehingga pengelolaannya harus dapat dipercaya dan dapat dievaluasi oleh pemegang saham maupun masyarakat. Pedoman penerapan tata kelola perusahaan terbuka juga mengacu pada arahan OJK yang menekankan keterbukaan informasi, pengawasan yang efektif, serta pengelolaan perusahaan yang profesional. Analisis ini saya jelaskan berdasarkan 5 prinsip utama tata kelola yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan. Yang pertama, transparansi berarti perusahaan membuka informasi penting secara akurat dan tepat waktu. Pada BCA, transparansi terlihat dari publikasi laporan resmi seperti laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan keberlanjutan yang dapat diakses publik melalui kanal resmi. Informasi kinerja perusahaan juga disampaikan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS, sehingga pemegang saham memiliki dasar yang jelas untuk menilai kondisi perusahaan. Yang kedua, akuntabilitas, berarti adanya kejelasan peran dan tanggung jawab. BCA menjalankan akuntabilitas melalui struktur tata kelola yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi, serta didukung Komite Pengawasan. Direksi menjalankan operasional perusahaan sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan. Pembagian peran ini membuat jalur pengambilan keputusan dan pengawasan menjadi jelas, sehingga tanggung jawab bisa dievaluasi. Yang ketiga, pertanggungjawaban, yang berarti perusahaan menjelaskan usaha sesuai peraturan dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial serta lingkungan. BCA menunjukkan prinsip ini melalui laporan keberlanjutan yang menjelaskan program, komitmen, dan capaian perusahaan. Dalam laporan tersebut juga terdapat penjaminan independen yang menunjukkan sebagian informasi telah melalui pemeriksaan pihak independen sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Lalu yang keempat, independensi, yang berarti perusahaan dikelola secara profesional tanpa tekanan dari konflik kepentingan yang mempengaruhi keputusan. Independensi dijaga dengan pemisahan peran pengelola dan juga pengawas, serta adanya mekanisme audit dan komite pendukung. BCA menerapkan hal ini melalui struktur pengawasan yang jelas dan pelaporan tata kelola yang dapat ditinjau publik, sehingga keputusan perusahaan tetap objektif. Lalu yang kelima, keadilan, berarti semua pemangku kepentingan diperlakukan setara sesuai dengan hak dan kewajiban. Pada perusahaan terbuka, keadilan penting untuk melindungi hak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. BCA menerapkannya melalui mekanisme RUPS, keterbukaan informasi yang setara, serta komitmen layanan yang bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan seperti nasabah, termasuk aspek perlindungan konsumen. Sekian penjelasan dari saya pada video ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan.